yang dilakukan dan segera lakukan pembenahan. Skincare yang bermasalah segera, kalau memang ada masalah silakan Anda lakukan penangkapan atau apapun juga yang bisa Anda lakukan ya. Bang, tadi juga Niki sempat nangis. Ya, itu terkait dengan anaknya kan. Ya, terakhir itu kan masalah eksepsi untuk anak-anaknya yang tidak. Dan tadi dia juga menyebutkan eksepsi ini juga teringat melihat Bang Fahmi teringat seperti ayahnya gitu. Dia sempat nangis. Saat apa Iya. membacakan eksepsi? Iya, karena ada diri ayahnya kan di dalam Bang Fahmi. Masya Allah, Muhammad. Ini teman-teman, suara saya kurang nggak enak suara saya, biar Gali atau Usman salah satu yang jelasin masalah eksepsi ya. Dan suara saya agak beda ini. Boleh di-review lagi poin-poinnya apa tadi kan banyak banget. Nggak banyak banget, 120 halaman. Ya, ini satu-satu nih. Poin-poinnya apa dia? Baik, terima kasih ya. Dari beberapa poin eksepsi ya yang kami sampaikan tadi itu sebenarnya ada kurang lebih 11 poin. Tapi yang paling penting dalam eksepsi adanya korban ini yang tidak sesuai dengan hukum. Jadi dalam dakwaan jaksa gitu ya, jaksa menyimpulkan dokter RG ini adalah sebagai korban. Tapi berdasarkan dokumen yang kami ya, itu terdapat fakta hukum bahwa dokter RG ini adalah bukan korban dalam perkara ini. Nah, artinya apa? Dalam hal tidak ada korban atau korban yang sebenarnya tidak melakukan, maka berdasarkan pasal 369 ayat 2 perkara ini tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Di situ ditegaskan bahwa terhadap perbuatan ini harus ada laporan atau pengaduan dari pihak korban yang sebenarnya. Itu poin-poin pentingnya. Terus juga kemudian terkait dengan dakwaan TPPU ya. Dakwaan TPPU ini kami menyimpulkan bahwa ini adalah dakwaan yang tidak cermat gitu ya, dakwaan tidak lengkap, tidak jelas. Karena apa? Karena di dalam uraian dakwaan itu tidak mencantumkan predikat crime-nya atau tindak pidana asal. Jadi terdakwa Niki ini dituduh melakukan pelanggaran pasal 3 Undang-Undang TPPU. Tapi uraian jaksa itu dalam dakwaannya tidak menyebutkan tindak pidana asal ini yang mana. Undang-Undang TPPU ada 26 jenis tindak pidana asal. Dari ke-26 itu tidak satu pun diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Nah, oleh sebab itu, menurut kami dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum itu adalah dakwaan yang kabur atau tidak cermat. Berarti bisa dibilang salah alamat nih Bang. Terkait dengan korban tadi itu ya kami menyimpulkan salah alamat gitu, karena bukan orang yang secara hukum yang berhak untuk bertindak terkait dengan adanya proses hukum ini gitu loh. Nah, sehingga menurut kami dari sisi korban sendiri yang menurut jaksa penuntut umum adalah Dokter Reza itu adalah tidak cermat atau tidak jelas menurut kami. Bang, tadi Niki di dalam sidang juga bilang terkait uang yang 4M itu bukan pemerasan tapi jasa dia. Itu gimana mungkin, Bang? Memang seperti itu, dan itu ada dalam gugatan manifestasi. Jadi dia dijelasin sama rekan, suara saya lagi kurang. Ya, Bang. Oke. Manifestasi, Bang. Kalau terkait uang 4 miliar yang menjadi korban ini kan sesuai dengan dakwaannya itu adalah kan Reza itu bukan daripada uang sebesar 4 miliar. Sementara masih perdata juga terkait daripada objek juga kan sama terkait uang juga kan uang 4 miliar juga termasuk daripada subjeknya juga kan sama, di mana terdakwa Nikita Mirzani sebagai penggugat 1 dan Ismail Marzuki sebagai penggugat 2. Selanjutnya terdakwa tergugat satunya adalah RGI dan tergugat duanya adalah Ataubi Mungkin, di mana sesuai dengan pasal 81 dan SEMA pasal 1 nomor 119 di mana jika terjadi adanya perkara perdata dalam hal ini ada perkara nomor 489 yang saat ini masuk dalam tahap
mediasi, maka kami memohon kepada termasuk terdakwanya sendiri agar perkara ini dihentikan sampai dengan perkara daripada perdata nomor 489 itu selesai dan memiliki kekuatan hukum dan yang tetap. Itu kurang lebih. Oke, udah. Bang, hari ini Iwan prosesnya nggak Lawan jadi. prestasi kita harus mempertemukan di kita. Saya akan ajukan surat resmi ke majelis hakim seperti yang disarankan. Berarti nanti ditunda ya bang ya? Hari ini ditunda ya bang? berarti nanti di Mungkin besok Mas Gali akan ajukan permohonan supaya diberi kesempatan hadir mediasi pada sidang hari Selasa. Nah itu nantinya RG akan dipertemukan dengan Nikmir berarti ya bang dalam mediasi itu. Secara peraturan harus dipertemukan. Secara peraturan. Bang, tapi tadi pihak sebelah sempat ada kecewa gitu karena ternyata beliau dari jam 9 Sembilan. sekarang belum ada kepastian untuk sidang. Iya. Saya, Pasien buat mediasi. saya majelisnya kan bukan saya hakim mediasi. Yang jadi hakim siapa? Pasien buat mediasi dong. Oh, nanti tunggu minggu depan. Nanti besok saya buatkan surat permohonan. Ya. Oke. Oh, demo urusannya yang lain saja. Ya. Tapi lihat Saya hukumannya mohon maaf gitu. suara saya kurang anu biar di. Besok kan kita perdana. Besok ya ini sidang Niki besok. Ini saya bantu ya. Niki besok jam 10 insya Allah sidang bersama Laura. Ya Niki sebagai pelapor dan Laura sebagai korban besok diperiksa ya. Mohon dibantu pastikan Pak. Datang Ke PM ini kan Pak. sini. Oke. Mohon dibantu datang semua ya. Makasih ya bang. Jangan kasih spandel ya. Iya. Oke bang. Makasih ya bang. Besok Nikita Mirzani dan Laura akan datang ke sidang teman-teman kasus Fadel. Di dalam lagi. Ya besok kita live lagi ya. Info terbaru teman-teman ya, info terbaru bahwa besok Nikita Mirzani dan Laura akan datang ke sidangnya Fadel. Tadi Bang Fahmi sendiri yang mengatakan bahwa besok Nikita dan juga anaknya Laura akan datang ke sidang kasus Fadel. Mediasinya ditunda, teman-teman, mediasinya ditunda karena prinsipalnya harus dua-duanya harus datang. Oke teman-teman, sampai ketemu besok ya teman-teman ya. Terima kasih banget yang udah tadi mampir dari pagi ya tadi ya. Terima kasih, nanti besok ketemu lagi ya teman-teman ya. Sampai ada nggak tuh?